Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati mu'allifil Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Jabi Masyaykhina wa sallallahu mu'allimina wa walidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sifatus su'ali utawi iki iku bab nerangaken bentuke pitakon. Tsumma tafakkar nuli mikir-mikira sira ya miskinu he wong miskin amal. Ba'da hadhil ahwali ing dalem sause iki pira-pira tingkah. Fima ing dalem barang yatawajjahu kang bakal mapak apa ma'alaika ing atase sira minas suali saking pitakon. Syifahan halih cara lesan min ghairi tarjumanin saking tanpa perantara. Fatus alu mongko den takoni sira adil qaulidi saking perkara kang kidik wal kathir lan perkara kang akeh. Wan nakili lan perkara kang jelas wal kitmil lan perkara kang samar fabaina ma anta. Mongko ing dalem antarane utawi sira iku fi qurabil kiamati ing dalem pira-pira karupekane dina kiamat. Wa araqiha lan kringete dina kiamat wa syiddati adhaimiha lan bangete pira-pira agunge kiamat. Idh nazalat dumadaan
temurun sapa malaikatun malaikat min arjahis samai, min arjais samai saking arah-arah langit ila mauqifil ardi ing dalem ila mauqifil ardi maring nggon mandeke ten pentokaken amal alal jabbari ing atase Allah kang maha perkasa ila akhirih. Niki carane utawi bentuk pitakon pertanggungjawaban amal nalika sedaya makhluk sing kala wingi dipun kempalaken niki harus kita renungkan. Imam Ghazali mengajak kula jenengan untuk merenung, berpikir. Kalian dawuh summa tafakkar ya miskin ba'da hadhil ahwal fima yatawajjahu alaika minas su'ali shifahan min ghairi tarjuman. Wahai orang yang miskin amal, setelah kita alami tahapan-tahapan, kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Lalu renungkanlah wahai orang yang miskin amal, apa saja yang nanti kalian hadapi setelah ini nanti, yakni pertanyaan pertanggungjawaban amal dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung berhadapan, tanpa ada tarjuman, tanpa ada perantaraan. Langsung kita nanti akan ditanya tentang besar dan kecilnya amal perbuatan, kecil dan besarnya, banyak dan sedikitnya, baik yang tersembunyi maupun yang jelas, yang disamarkan maupun yang ditampakkan, semuanya akan ditanyakan oleh Allah kepada kita semua. Ketika itu anta fi qurabil qiyamah, kita dalam hiruk pikuk dina kiamat, kita dalam kesusahan untuk mengalami hari-hari itu. Keringat manusia termasuk keringat kita akan menenggelamkan kita masing-masing karena panasnya, karena malunya, karena takutnya kepada Allah. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, bahkan ada yang sampai kepala. Dan dahsyatnya hari kiamat itu membuat manusia menjadi bingung. Ketika itu idz nazalat malaikatun, malaikat turun dari langit menuju padang mahsyar, di mana kita berada di situ dengan banyak orang, yang tujuannya adalah untuk mempertontonkan amal perbuatan kita kepada Allah Sang Maha Perkasa. Fayakumuna soffan soffa muhaddikina bil khalaik minal jawanib. Malaikat itu berdiri berbaris-baris dari segala arah, pandangannya melihat kita semuanya dengan pandangan yang menakutkan. Wa yunaduna wahidan ba'da wahidin fa inda dzalika tarta'idul farais wa tattaribul jawarih. Mereka memanggil kita satu persatu, satu persatu nama kita dipanggil. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulana bin fulanah dipanggil. Ketika itu kita mendengarkan panggilan itu, seolah-olah hanya kita yang dipanggil untuk menghadap kepada Allah meskipun banyak orang. Coba kita bayangkan, kita dipanggil malaikat yang begitu menakutkan pandangannya. Seluruh persendian kita terasa gemetar. Wa taribul jawarih, anggota badan kita, tubuh kita semuanya gemetar, entah apa yang dia perbuat. Wa tabhatul uqul wa yatamanna aqwamun ayyudhaba bihim ilan nar.
akal kita bingung, pikiran kita tidak bisa berpikir dengan baik karena dahsyatnya hari itu. Bahkan saking takutnya, saking hebatnya hari itu, kebanyakan kaum mengatakan, sudahlah, lempar saja aku ke neraka. Kalau memang tempatku di neraka, lempar sajalah amalku. Wala tu'radu qabaihu amali mal jabal. Jangan kau pertontonkan perbuatan amalku yang jelek ini kepada Allah Sang Maha Perkasa. Lempar saja aku ke neraka supaya cepat-cepat kalau memang tempatku di neraka. Aku malu kepada Allah Sang Maha Perkasa. Jangan kau buka aibku di depan para makhluk itu. Aku malu. Amal-amal yang disembunyikan yang semua makhluk saat ini tidak tahu, tapi nanti dipertontonkan oleh Allah semuanya tahu. Wa qablal ibtida bis-su'al yadharu nurul ash. Sebelum memulai bertanya, ada cahaya yang keluar dari arah arsy yang memenuhi cahayanya di bumi ini sesuai dengan firman Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi ini akan tampak terang benderang karena cahaya Tuhannya. Wa ayqana qalbu kulli 'abdin bi iqbal jabbal limas'alatil ibad. Wa dhanna kullu wahidin annahu ma yarahu ahadun siwah. Hati masing-masing kita, perasaan masing-masing kita telah meyakini nanti akan dihadapkan kepada Allah Sang Maha Perkasa untuk ditanya tentang semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Mereka merasa bahwa hanya dia, kita hanya merasa hanya kita yang ditanya, bukan yang lain, karena seolah kita tidak berpikir tentang siapa yang ada di kanan kiri kita, siapa yang ada di belakang kita, siapa yang ada di hadapan kita, siapa yang ada di kiri kita. Tidak kita bisa rasakan. Kita hanya berpikir hanya kita yang dihadapkan kepada Allah. Begitu takutnya kita kepada Allah dan malu. Wa annahu al maqsud bil ahdi was su'al duna man adah. Fayabda'u subhanahu bil anbiya. Lalu yang mulai ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para nabi, pemimpin para umat, yakni para nabi. Ditanya satu persatu nabi itu. Sebagaimana firman Allah, yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana rabbu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari di mana Allah telah mengumpulkan para utusan, lalu Allah bertanya, madza ujibtum, apa yang kalian persembahkan? Setelah ini nanti mereka mengatakan, la ilma lana, kami tidak tahu ya Rabb, kami tidak tahu. Engkau yang maha tahu, engkau yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Nabi bingung karena dahsyatnya hari itu. Akal para nabi semuanya bingung, linglung bisyiddatil haibah, karena sangat takut menghadapi hari itu. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya akan ditanya, tapi mereka semuanya bingung entah apa yang saya akan lakukan, karena masing-masing mereka terancam dengan amal perbuatannya sendiri. Nabi Ibrahim teringat akan kebohongannya, Nabi Nuh teringat akan doanya yang mematikan semua umatnya, dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa. Thumma yukhadhu wahidun fayas'aluhu Allahu ta'ala shifahan an qalili amalih wa kathirih, an sirrihi wa alaniyatih, wa an jami'i jawarihi wa a'dha'ih. Satu persatu kita dipanggil, diambil oleh malaikat satu persatu kita. Lalu Allah kemudian bertanya secara langsung,
Bukan malaikat yang bertanya, tapi Allah secara langsung, yang saat ini kadang kita tidak ingat kepadanya, yang saat ini kita sering lupakan semua panggilannya, tapi nanti Allah akan menghadapi kita. Apa yang ditanyakan oleh Allah tentang amalnya yang sedikit atau amalnya yang banyak, amal yang dirahasiakan, amal yang ditampakkan. Dan Allah juga bertanya tentang anggota badan kita. Tangan kita ditanya, telinga kita ditanya, mata kita ditanya, kaki kita ditanya, semuanya ditanya oleh Allah. Fa kaifa tara haya'aka wa khajlataka wa huwa ba'du wa huwa ya'itu alaika in'amahu wa ma'asika wa ayatiyahu wa masawika. Kalian bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan apa yang kalian katakan, apa yang nanti kita katakan ketika kita berhadapan Allah. Semuanya akan ditanya. Betapa malunya Dia Sang Maha Perkasa menghitung-hitung nikmat yang sudah diberikan kepada kita saat ini. Nikmatnya makan, nikmatnya tidur, nikmatnya hidup, nikmatnya nafas, nikmatnya semua yang kita rasakan saat ini, semuanya akan dihitung oleh Allah satu persatu. Sementara juga Allah menghitung maksiat kita. Allah menghitung maksiat kita satu persatu, yang kita sembunyikan, yang kita tampakkan, yang sedikit, yang banyak, yang besar, yang kecil, semuanya. Dan berapa anugerah dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, dihitung satu persatu oleh Allah. Rizki kita, kenyamanan hidup kita. Di samping juga Allah menghitung keburukan-keburukan yang kita lakukan. Fa in angkarta syaidat alaika jawarihuka wa anta biqalbin khafiq wa tarfin khashi' wa u'tita kitabakal ladzi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kalau kita mengingkari, saya tidak melakukan ya Rabb, saya enggak tahu ya Rabb, saya lupa ya Rabb. Kalau kita ingkari semuanya, anggota badan kita langsung kemudian menjadi saksi, dia berbicara. Semua yang kita lakukan, tangan kita berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka berbicara, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan saksi kaki-kaki mereka menjadi saksi. Lidah kita tidak bisa berucap untuk mengingkari perbuatan yang sudah pernah dilakukan. Wa anta biqalbin khafiq. Saat itu hati kita berdebar-debar, mata kita terbelalak, pandangan kita kosong, terbelalak karena takut, malu, campur menjadi satu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa mengingkari semua yang kita lakukan. Lalu catatan amal kita diberikan oleh Allah. Di dalam buku catatan amal itu tidak ada yang terlewatkan, baik itu dosa kecil, dosa besar, tersembunyi atau tidak, semuanya illa aqsa, ditulis dalam kitab itu. Bayangkan, kita pernah melakukan dosa apa ketika saat kita sendiri. Bayangkan ketika kita bangga dengan dosa kita pertontonkan kepada orang lain. Bayangkan ketika terang-terangan kita tidak sholat. Bayangkan ketika kita bangga, ketika kita tidak puasa di hadapan banyak orang.
Ataukah kita sembunyi-sembunyi saat kita tidak puasa, di warung ditutupi dengan selambu, seolah-olah bebas, kita tidak ada yang tahu. Bayangkan ketika kita punya hati busuk yang terlewatkan dalam hati kita, semuanya ternyata ada di dalam kitab itu, tampak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakam mim fahishatin nasitaha fatadkuruha. Berapa banyak perbuatan jahat, perbuatan buruk yang sudah kau lupakan, semuanya akan kamu ingat pada saat itu. Wa kam min ta'atin ghafalta an afatiha fankashafalaka an masawiha. Berapa banyak ketaatan yang kita lalaikan. Berapa kali azan kita lewatkan tanpa kita sholat. Berapa kali azan yang terdengar di dalam telinga kita lalu kemudian kita abaikan, kita sholat di akhir waktu karena pekerjaan kita yang paling penting. Berapa kali saudara kita minta bantuan kebaikan kepada kita, tapi kita lebih penting mementingkan diri kita sendiri. Allah berikan harta, berapakah yang kalian zakati? Orang fakir miskin yang ada di sekitar kita, sudahkah kita perhatikan dan kita berikan bantuan? Semuanya ketaatan-ketaatan yang kita lupakan itu, ternyata kita lupakan bahayanya dan semuanya tersingkap keburukan-keburukan dan kejahatan itu. Falaita syi'ri bi ayyi qadamin takifu baina yadayhi wa bi ayyi lisanin tujibu wa bi ayyi qalbin taqilu ma taqul. Kita dalam kondisi terpaku di hadapan Allah dengan kaki yang gemetar. Ternyata tidak ada satupun sedikit pun amal yang tertutupi di hadapan Allah. Semuanya tertuang, tertulis dalam kitab itu. Lalu dengan kaki yang mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan lisan yang mana kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Allah lontarkan itu? Dan dengan hati yang mana kita bisa berpikir dengan baik apa yang akan kita ucapkan? Sementara kita dalam keadaan takut, malu menjadi satu. Wa fil khabar, dalam sebuah hadis, la tazulu qadam ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an arba'i khisalin. Ada 4 hal yang nanti akan ditanyakan kepada kita setiap kita berdiri dengan 2 telapak kaki ini pada hari kiamat kelak. Pasti 4 hal ini akan ditanyakan. 1, an umrihi fima afnah, tentang umur yang sudah Allah berikan ini. Untuk apa saja umur kita? Coba kita 24 jam dalam 1 hari, 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun. Kalau dihitung, kalau kita hanya tidur 8 jam, kalau kita tidur 8 jam dalam sehari, sepertiga hidup kita hanya untuk tidur. Berapa jam kita saat jagongan, saat kita berasik-asik, beramai-ramai di gerdu, di perempatan, di tempat-tempat yang kita anggap menyenangkan, di kafe, di tempat wifi. Berapa ucapan yang kita lontarkan tanpa ada manfaat sama sekali? Itu usia. Berapa kali kita buang-buang usia kita tanpa ada guna, sementara kita juga kurangi dengan masa tidur. Hanya berapa menit, berapa jam kita menghadap kepada Allah dalam sholat. Itu pun kita lupa kepada Allah siapa yang kita hadapi dalam sholat itu. Bahkan pada saat takbir kita tidak merasa bahwa kita sedang menghadap kepada Allah. Kita sebenarnya menyembah diri kita sendiri. Umur yang saat ini 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun,
Lalu kurang berapa tahun lagi kita minta hidup di dunia ini? Kalau kita katakan kiamat masih jauh, iya. Tapi usia kitalah yang nanti akan kiamat sendiri. Karena setelah kita mati nggak akan bisa nambah amal lagi. Untuk apa usia kita habiskan? Yang kedua adalah wa an syababi fima ablah, tentang masa muda kita untuk apa kita habiskan. Untuk apa masa muda kita? Masa muda kita umumnya adalah untuk bermain-main, berpetualang, mencari jati diri, mencari kebahagiaan pribadi, bahkan ketaatan kepada orang tua seringkali dilupakan, apalagi tentang kewajiban, tentang sholat, puasa dan sebagainya. Semuanya pada saat itu adalah pada saat kita masih kuat. Kita punya keyakinan saat ini barangkali mumpung masih muda, kita kerja yang sehebat-hebatnya, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Saat itu kita punya keyakinan. Tapi saat ini apa yang kita kumpulkan? Kecuali hanya kebodohan. Ketika masa muda kita diberikan waktu oleh Allah untuk mencari ilmu, saat itu kita buat untuk full bekerja, seolah nanti saya akan kaya, nanti saya akan bangun rumah megah, nanti saya akan buat ini dan itu. Tapi nyatanya saat ini mana? Semuanya hanya harapan. Ketika sudah kaya pun kita bakhil, apalagi dalam keadaan miskin. Mana manfaatnya masa muda kita? Wa an malihi min ainak tasabahu, dan dari harta benda kita dari mana kita mencari? Dari jalan halal atau haramkah? Kalau haram, masya Allah. Kalaupun halal, lalu ditanya wa fima anfaqahu, untuk apa saja? Kita hanya butuh makan dalam satu hari 3 piring, itu pun nggak sampai 1 kilo. Kita hanya butuh tidur, hanya untuk tempat kita tidur itu, bukan yang sebesar rumah itu untuk kita tempati tidur, hanya untuk tempat kita. Kita butuh tempat untuk hidup di dunia ini hanya sekedar beberapa tahun. Tapi kenapa kita kumpulkan harta itu sebanyak mungkin seolah kita tidak bisa mati dalam 7 keturunan? Kita lebih berat meninggalkan anak kita selamat hidup di dunia, tapi kita biarkan diri kita tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih berat melihat anak kita menelantarkan sholat daripada kita menelantarkan sholat diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan. Tinggal beberapa hari, tinggal beberapa bulan, tinggal beberapa tahun, kita semakin dekat. Apalagi ini tahun baru 2024. Mungkin tahun ini tahun terakhir bagi kita. Kiamat untuk kita masing-masing. Ini adalah renungan yang disuguhkan oleh Imam Ghazali kepada kita untuk kita bisa renungkan setiap saat, minimal setiap sholat kita pikirkan keselamatan kita. Kalau berhari-hari kita terlambat sholat maghrib, mungkin besok kita tidak terlambat lagi. Kalau saat ini kita selalu telat sholat subuh, mungkin besok sudah nggak telat lagi. Dan itu terus kita desain supaya kita terus maju dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah renungan itu kita lakukan. Wa madza amila fima alima. Yang terakhir pertanyaannya adalah, apa yang sudah kalian amalkan ilmu yang Allah berikan? Apa yang sudah kita bisa perbuat dari ilmu yang sudah kita lakukan? Menunggu sampai kita tidak sibuk lagi, menunggu sampai kita tidak repot lagi, menunggu sampai kita sehat walafiat,
menunggu sampai anak kita tidak lagi kita nafkahi, menunggu sampai kita meninggal. Kita semuanya sudah punya ilmu sedikit atau banyak. Ini yang harus kita renungkan. Fa'lim ya miskin bihayatika inta dzalik wa bi khatrika la taghfal anil fikri fil mizan wa tatayatil kutub. Wahai miskin amal, kita semuanya anggaplah agung hari kiamat itu. Anggaplah agung kehidupan kita ketika ini punya banyak kesempatan. Kita masih sehat, kita masih berpikir dengan baik, harta kita masih ada, kesempatan kita masih banyak. Mana yang lebih penting? Apakah rumah itu? Apakah mobil itu? Apakah tanah itu? Apakah kekayaan ini, itu dan sebagainya? Mana yang lebih penting daripada mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan kalian lupa berpikir tentang setelah itu timbangan amal perbuatan, lalu kemudian kitab catatan amal yang nanti akan kita terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sesuai dengan firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan baik amalnya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal perbuatannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah, tempat yang tersembunyi. Apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas, yang menyala-nyala. Ini adalah renungan yang harus kita pikirkan setiap hari minimal 1 kali. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina limasyayikhina limuallimina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min al-amwat. Allahumma nawwir qulubana bil syamsika qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul abswadiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka taisra kulli asir fa inna taisra kulli asir alaika yasir wa nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.